pas punya teman A, tiba-tiba kita jadi rajin belajar gitu kan ya tentang A. Pas teman kita B gitu, kita jadinya belajar ikutan B. Kadang-kadang lihat kayak gitu nggak sih di sekitar kita, atau bahkan kita sendiri gitu yang gampang kesana kesini gitu. That's why ya, itu sebabnya kalau pas lagi booming apa gitu kan ya, bener-bener semua pada bikin itu aja gitu kan, sambung menyambung. Seleksi alam ya kalau yang itu. Nah, di readingan kali ini ya kita bakalan bahas mengenai apa sih yang mengalami perubahan dan berkah positif karena kehadiran kamu ya, pengaruh kamu baik gitu teman-teman ya. Dan siapa kira-kira dia, kita bakalan baca ya teman-teman ya, buat teman-teman Capricorn ya, buat teman-teman Capricorn. Alright, still edition Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright, dan ini general reading teman-teman ya. That means ini buat siapa aja boleh ya, umum ya. Yang penting mau belajar di sini, mau ketika mendengarkan itu mau mendengarkan dengan pikiran yang terbuka gitu kan, hati yang jernih gitu kan, dan bahagia selalu ngedengerinnya ya. Timeless ya, jadi anytime kalian dengerin juga boleh, kapan aja juga boleh. Oke ya, sama seperti di readingan yang sebelumnya, kita bakalan bagi menjadi 3 cerita. Jadi kalian gak perlu pilih cerita, pilih story gitu gak perlu, ataupun pilih kartu juga gak perlu. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya 3-3-nya ini adalah cerita kamu semua. Ternyata yang mengalami perubahan itu bukan cuma satu orang gitu kan, tapi banyak orang di sekitarnya kamu kan. Jadi berkah yang baik, right? Oke, kita baca ya buat teman-teman Capricorn. Sekarang ini di cerita yang pertama. Cerita hidupnya di masa lalu tuh seperti apa sih? Kita coba lihat nih orang ya. Orang di cerita yang pertama ini ya, ini cerita hidupnya nih seperti apa? Oke. Ini typically orang yang selalu melakukan segala sesuatu itu ya dengan all out gitu kan ya, bener-bener banget kalau misalkan dia punya tujuan itu harus walaupun mungkin cara yang ditempuhnya dia tuh kurang baik. Nah jadi kayak seperti menghalalkan segala macam cara gitu ya. Nah ini teman-teman ya, sebelum ketemu sama kamu, terus abis itu juga orang itu cukup egois banget, jadi nggak peduli sama perasaannya orang lain ya, nggak empatinya tuh bener-bener kurang banget lah ya, bener-bener maksain segala sesuatunya itu menurut dia aja gitu ya, menurut dia aja. Ini mungkin terjadi karena dia tuh seringkali nggak dianggap gitu sama orang-orang sekitarnya dia. Jadi pembuktian dirinya dia tuh cukup besar ya. Apalagi kalau misalkan kita nggak dianggap atau nggak dijadikan prioritas gitu ya. Ada beberapa orang yang menjadikan itu sebagai satu motivasi untuk balas dendam. Aku bisa. Dan ini efeknya menyebabkan pada akhirnya menempuh segala macam cara gitu untuk bisa membuktikan ke mereka bahwa aku ada loh, aku eksis gitu kan ya, aku adalah orang yang sama juga dan bla 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 ya, seperti itu ada. Lalu juga ada nih cerita-cerita tentang diperlakukan gak adil, cerita-cerita tentang selalu dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya, baik orang yang disayang gitu kan, baik orang-orang atau teman-teman yang dipercayai dan sebagainya ya. Ada cerita-cerita seperti itu dalam hidupnya dia. Wow ya. Oke, ini adalah cerita hidupnya dia di masa lalu di cerita yang pertama ya. Sekarang kita bakal lihat ciri-cirinya dia tuh seperti apa. Ciri-cirinya dia sebenarnya ini orang yang bisa banget gitu ya, mencoba selalu mengerti orang lain. Artinya orang yang empatinya itu cukup oke. Cuman memang dia itu orang yang gampang baperan gitu. Gampang yang namanya mellow ya, seperti itu. Terus juga orang yang selalu menilai segala sesuatunya itu dari hal-hal yang fisik atau hal-hal yang nyata. That's why kalau misalkan dia tuh nggak dianggap atau nggak dijadikan prioritas, dia itu kayak berasa downnya down banget gitu, seperti itu. Terus penampilannya cukup menarik sebenarnya, cuma entah kenapa lingkungan sekitarnya tuh jadi ngelihat dia tuh jadi seperti itu tadi gitu ya. Sekarang ini ya dia typically orang yang penampilannya menarik ya, mungkin karena ada pembuktian diri di sana dan sebagainya zaman sekarang gitu kan ya. Banyak banget orang-orang yang
melakukan segala macam cara supaya bisa tampil cantik, supaya bisa diterima, supaya bisa tampil ganteng, supaya bisa dilihat orang gitu kan, supaya bisa naikin followers ya. Kelihatan kayak gitu banget gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan dan sampai menyakiti diri ya, seperti itu, sakit tapi tetap aja dilakukan gitu. Nah ini sekarang penampilannya jadi menarik iya gitu kan ya. Jadi kalau pakai apa aja tuh kelihatan cocok, pakai apa aja kelihatan pas gitu. Cuman ya memang ini orangnya baperan ya, terus habis gitu juga moodnya juga kadang-kadang berantakan banget ya, gampang banget berantakan. Terus pergaulannya juga kadang-kadang dia gampang banget kepengaruh ke pergaulan yang kurang baik ya, seperti ini. Right, selanjutnya ini ciri-cirinya dia ya. Terus berkah yang dia dapat setelah ketemu sama kamu tuh apa sih, pembelajaran yang dia dapat? Oke. Ada sukses ya teman-teman ya. Jadi berkah yang didapat adalah mau kayak gimana pun gitu kan, mau dianggap orang kayak mau enggak kayak gitu ya, lihat sama diri kamu sendiri. Jangan sibuk jangan sibuk untuk memenuhi hasrat dari sempurnanya menurut orang lain itu seperti apa, karena dengan seperti itu tuh capek. Nah, kenal sama kamu tuh dia jadi bisa belajar untuk melakukan apa yang dia inginkan, bukan yang orang lain sekitarnya dia tuh ingin dia lakukan tuh seperti apa. Dan dia berusaha banget yang namanya sayang sama diri ya, lebih ke self love ya, dan juga belajar untuk punya waktu untuk dirinya dia sendiri yang mungkin selama ini dia nggak terlalu peduli juga ya, seperti ini. Jadi bagus dong ya. Terus hubungan kalian itu dekat nggak sih ya, sebagai apa gitu? Dibilang deket-deket itu kan, dibilang enggak ya, sebenarnya dia pun kepingin mendekat gitu kan, dia merasa bahwa dia sama kamu tuh deket, tapi kamunya sendiri sih merasa biasa aja ya. Kalau temen ya temen biasa aja gitu ya, seperti ini. Jadi ada cerita-cerita seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cerita-cerita ketika dia tuh merasa deket sih sama kamu gitu kan, tapi kamunya sih kayak biasa aja lah sama dia gitu, sama dengan teman-teman yang lainnya ya. Jadi bisa jadi seperti ini ya. Dan ya memang typically dia juga orang yang selalu seperti itu gitu kalau misalkan deket sama orang ya, sedangkan orang yang dideketin tuh kayak biasa aja. Sama dengan kamu juga seperti itu. Nah, ini adalah cerita yang pertama ya buat kamu teman-teman Capricorn. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua, cerita masa lalunya dia tuh seperti apa sih? Cerita tentang masa lalunya dia tuh kayak gimana? Transformation. Lalu juga ada family, lalu juga ada ground. Alright. Cerita tentang transformation, dia tuh banyak sekali mengalami perubahan dalam hidupnya dia ya. Ada transformation di sini. Jadi perubahan yang drastis ya teman-teman ya. Perubahannya nggak kaleng-kaleng nih. Perubahannya drastis banget, bener-bener drastis, pakai banget ya. Sering kali dalam hidup ya dia itu rahasia-rahasia dalam hidupnya dia tuh gampang terbongkar. Jadi dia tuh suka banget yang namanya menutupi sesuatu hal, tapi pada akhirnya ya, at least pada akhirnya ya, in the end gitu, terbongkar gitu apa yang dia tutupi. Nah, ini yang menyebabkan hidupnya itu penuh dengan gelombang gitu kan ya. Gelombangnya kanan kiri. Ya, kayak gitu. Jadi gelombangnya tuh luar biasa banget ya hidupnya dia gitu. Ya, ya faktor karmik sih ya yang berpengaruh gitu ya dalam hidupnya dia. Jadi banyak yang dia tutupi dan pada akhirnya terbongkar gitu ya, satu persatu. Lalu juga ada cerita-cerita family ya. Ada cerita family. Cerita family ini lebih ke untuk bersama dengan orang yang dia sayang, untuk bersama dengan orang yang dia damba ya. Dia tuh harus berjuang gitu ya, butuh perjuangan banget dan gak gampang gitu ya barengan sama orang yang dia memang benar-benar sayang gitu ya, seperti mungkin keluarga, orang yang dia sayangi ya, seperti pasangan ya, seperti itu. Jadi kayak gak gampang ya perjalanan relationshipnya dia. Ada cerita-cerita juga gitu kan bahwa LDRan ini ada nih ya, LDRan selalu jauh dari orang yang dia sayang. Entah kenapa selalu kayak gitu terus gitu loh ceritanya. Ketika dia tuh sayang sama seseorang, dia butuh banget ya namanya perjuangan ya. Dan pernah banget dalam hidupnya dia juga seringkali down ya, karena kehilangan materi tuh banyak banget ya, kehilangan segala aspek dalam kehidupan gitu ya, karena mungkin tadi balik lagi ya ke cerita-cerita yang banyak yang dia tutupi dan pada akhirnya dia jadi kehilangan banyak banget ya, seperti ini. Lalu
Sekarang kita bakalan lihat untuk ciri-cirinya dia ya. Ciri-cirinya dia seperti apa? Kita coba lihat. Creation, right. Ini orangnya humble, super ramah ya. Humble, super ramah. Walaupun itu hanya terlihat di luaran ya. Padahal di dalamnya dia tuh yang benar-benar misterius banget orangnya gitu. Kita tuh benar-benar nggak ngerti ya. Dia bisa hahaha gitu kan. Padahal di dalamnya dia tuh menyimpan sejuta misteri banget gitu. Ya. Seperti itu. Penampilannya cukup oke ya. Ganteng ya enggak lah ya, cantik juga enggak gitu, artinya biasa lah, tapi dia menarik, cukup menarik ya kayak gitu. Tinggi badannya dia rata-rata gitu, nggak terlalu pendek juga nggak terlalu tinggi gitu. Kulitnya juga cerah ya, cerah bersinar. Finansialnya dia sih ya oke lah, tapi aslinya juga nggak oke-oke banget gitu. Cuman di permukaan tuh bener-bener ya, karena tadi ya misterius ya dia ya, jadi sepertinya baik-baik aja padahal finansialnya dia juga nggak begitu-begitu banget gitu. Ciri-cirinya kayak gitu ya. Selanjutnya, berkah yang dia dapat setelah ketemu sama kamu, pembelajaran yang dia dapat tuh apa sih? Dia jadi tahu sih apa yang mau dikejar dalam hidup gitu ya. Dia jadi ngerti apa yang dia mau lakukan ya dalam hidupnya. Dia nggak lagi yang namanya gampang kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Tapi dia jadi ngerti apa yang ingin dia kejar dalam hidupnya dia ya. Hidupnya jadi jauh lebih seimbang banget ya. Seperti itu. Pernah sih yang namanya kemarin itu yang terjebak toxic relationship, tapi akhirnya ya udah gitu ya, ini ya toxic relationship, dia selalu jauh dari orang yang dia sayang ya, butuh perjuangan banget, terjebak toxic relationship, dan dia bisa keluar dari sana karena udah ngerti sekarang apa yang mau dia lakuin dalam hidup. Nah ini bagus sih teman-teman. Nah sekarang hubungannya apa sih sama kamu? Deket nggak sih? Kalau dibilang deket ya, tapi nggak deket amat gitu. Jadi ini bisa jadi temen ya, bisa jadi orang yang secara pangkat tuh jauh lebih tinggi ya, atau lebih rendah gitu ya, seperti itu. Tapi secara bisa jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, bisa jadi teman nih. Ini teman ya, bukan pasangan yang kayak gimana, enggak. Oke, selanjutnya kita lihat di cerita yang ketiga ya buat kamu. Cerita yang ketiga buat kamu, cerita masa lalu. Cerita masa lalunya dia seperti apa? Spiritual and then reality. Oke, cerita masa lalunya dia tuh typically orang yang selalu akan nyalain orang kalau misalkan hidupnya itu nggak sesuai dengan inginnya dia ya. Jadi kan dia nih termasuk orang yang gampang down, kehilangan arah hidup, tujuan hidupnya dia ya. Tapi dia nyalain orang gitu atas apa yang terjadi dalam hidupnya dia yang gak sesuai dengan maunya dia ya. Jadi suka maksa-maksa sesuatu hal yang itu tuh sebenarnya di luar dari reality yang terjadi gitu kan dalam hidupnya dia. Nah seperti ini ya, seringkali terjerat dalam satu problem yang berat itu kan, di situasi yang membuat dia gak bisa apa-apa karena diberi aturan, merasa diberi aturan ya, merasa di jerat gitu kan ya sama ya orang lain ya. Dia merasa seperti itu, karena ini sih jadinya aku begini gitu ya. Sering nyalain orang lain ya, ceritanya kayak gitu nih. Ciri-cirinya dia seperti apa sih orangnya ya? Orangnya emosian, gak sabaran ya, gitu banget teman-teman ya. Emosian, gak sabaran, cuman memang dia typically orang yang disiplin, terus percaya diri ya, berani. Cuman hidupnya memang gak gampang gitu. Jadi sering kali terjebak dalam pola yang sama ya, seperti itu. Cuman memang orangnya lebih terbuka sama apa adanya. Itu sebabnya mungkin gesekan sana sini itu sering ya teman-teman ya, karena dia sering kali nyalain sana sini gitu ya. Ya seperti ini, nggak ada filter gitu. Ciri-ciri fisiknya itu bisa jadi dia lebih muda atau usianya sama. Bisa jadi seperti itu. Yang jelas dia sebenarnya introvert orangnya ya, cuman kalau pas lagi ngomong itu berarti dia nyalain seseorang lah. Finansialnya dia ya oke ya, kadang-kadang lagi punya banget
gitu ya. Kadang-kadang lagi nggak punya banget ya. Suka sama hal-hal mistik ya teman-teman ya, suka sama hal-hal mistik. Nah ketemu sama kamu tuh dia belajar apa sih? Ketemu sama kamu dia dapat berkah apa? Untuk gak terlalu ribet sama prinsip hidupnya dia sendiri, karena yang bikin ribet hidupnya dia itu yang penuh dengan perjuangan pada akhirnya adalah prinsip-prinsip yang ada di kepalanya dia sendiri gitu. Dan akhirnya ya bisa membebaskan diri dari itu, dari stressing yang terlalu berlebihan gitu kan, yang dibuat sendiri sama dia actually dengan prinsip-prinsipnya dia. Ya, dia bisa melepaskan lah, belajar untuk melepaskan hal-hal tersebut gitu ya. Kalian deket gak sih? Ya gak terlalu sih, cuman ada cerita-cerita, ada secret ya. Secret ini cerita-cerita mengenai kalau hubungan kalian itu bisa jadi hubungan pernah bareng gitu kan, pernah bareng cuman bolak-balik ya sama dia gitu ya. Jadi seperti terjebak di hubungan masa lalu ya, pernah punya hubungan cuman sekarang ini hubungan kalian gak terlalu deket gitu ya. Alright, ini adalah cerita pertama, kedua, dan ketiga ya buat kalian teman-teman Capricorn. Nah, bahwa perubahan itu sebenarnya terjadi karena diri kita mengizinkan buat berubah. Demikian juga apa yang dialami sama orang lain ya. Mereka berubah karena mereka yang menghendaki dirinya untuk berubah. Jadi sebenarnya orang lain berubah karena mereka juga mau berubah, punya keinginan, niat juga untuk berubah sama dengan kita ya. Kalaupun kita ya ikut andil dalam kehidupannya mereka atau sebaliknya pun ya, ada orang lain yang ikut andil dalam perubahannya kita, itu bukan karena mereka yang memaksa kita untuk berubah atau kita yang memaksa mereka untuk berubah, tapi karena mereka yang memutuskan untuk berubah demi kebaikannya mereka sendiri gitu. Oke, kita bakalan coba lagi ya di next time reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia di cerita yang berbeda teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau menuju ke cerita yang jauh lebih besar gitu ya, artinya di general reading yang benar-benar general ya, not per zodiac ya teman-teman ya, silahkan langsung menuju ke channel Oracle Card Indonesia yang kedua, Oracle Card Indonesia Soul Story. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.